Halo, selamat sore. Assalamualaikum teman-teman. Dari kebun pekarangan rumah. Ini karena tanaman waluhku aku pangkas habis ya. Yang di sini sebelumnya rimbun banget. Tapi karena menutup sinar matahari dan terlalu rimbun teman-teman. Jadi harus aku pangkas ya. Beberapa tanaman rambat itu merambat ke tanaman putsa dan sangat-sangat menutupi sinar matahari. Jadi ini tanaman cabenya sampai kepeduhan, takutnya kayak ada hewan yang bersembunyi gitu ya, karena memang rimbun sekali teman-teman. Ini cabenya sampai setinggi ini, padahal yang lainnya tuh rendah aja udah berbuah ya. Yang ini tuh sampai tinggi banget karena memang kekurangan sinar matahari, jadi dia bertumbuh terus. Di belakang juga untuk tanaman waluhnya aku pangkas teman-teman, karena sinar mataharinya dan ini pagarnya itu sampai keberatan ya kayunya, dan waluhnya itu belum ada buah sampai sekarang, dia bercabang terus. Jadi aku harus memotong, harus pangkas, meskipun masih ada di belakang tapi nggak banyak teman-teman, lebih kelihatan habis ya, dipangkas habis. Ini aku panen dulu untuk cabenya, nanti kita lihat keadaan kebunku di belakang ya. Ini keadaan kebunku teman-teman, di samping rumah masih berantakan. Untuk tanaman yang di pinggir rumah ini nanti mau aku rapikan. Beberapa benih sawi sudah aku semai, beberapa nanti bisa dipindah tanam ya. Dan aku mau tanam kangkung juga mungkin nanti ya. Yang di pipa ini udah aku isi media tanam, yang di bawah juga nanti bakal persiapan pindah tanam. Untuk kayu-kayunya aku mau pakai buat lanjaran di belakang, nanti menyesuaikan. Jadi aku tuh masih ternyata pagar jaring yang kemarin itu masih kurang teman-teman, jadi aku harus tambahkan sampai setinggi ini ya. Jadi ini dua lebar waring aku tumpuk, karena ternyata satu waring itu nggak cukup, ayamnya masih bisa masuk, dan karena yang di bagian belakang itu juga sudah dijaring semua, terkadang dia itu kesulitan untuk keluar. Karena aku sering sampah-sampah kompos itu sering aku taruh di belakang ya teman-teman. Biasanya sampah dari dapur itu aku taruh di bedengan atau di sela-sela bedengan itu ya. Jadi ayamnya itu biasa ceker-ceker di sampah organik itu teman-teman. Terkadang ada sisa nasi dari cucian piring ya, itu kan ada sisa nasi. Tapi kalau nasinya sudah habis, dia masuk ke pagar, karena aku buang sisa nasi, kadang aku buang keluar. Si ayam masih paham kalau dia makan di luar, tapi setelah nasi sampahnya habis, dia masuk teman-teman. Dan kalau sudah masuk itu awalnya dia cuma ceker-ceker, tapi nanti lama-lama bisa makanin sayur yang ada di kebun. Jadi sangat-sangat mengganggu sekali. Dan sebelum aku pagar jaring ini, jadi aku kadang itu harus buka pagarnya untuk usir dia keluar. Aku bolak-balik satu hari itu mungkin bisa 3 kali, karena nanti dia masuk lagi. Awalnya aku belum tahu dia masuk lewat mana, tapi kemungkinan itu dia terbang ya teman-teman, karena yang di samping kolam ini ada pondasinya ya, jadi lebih tinggi, jadi dia bisa gitu ya, dari loncat ya, dari pondasi bawah loncat ke sini. Jadi ini sharing aja ya teman-teman keadaan kebunku. Sebenarnya bukan nggak semangat ya, tapi sangat mengganggu sekali ya.
ayam, karena bukan ayam aku teman-teman, ayam tetangga, jadi bukan ayam kita. Dan kita udah berusaha berkebun, sudah merapikan tanaman, tapi ayamnya masuk lagi, dan kita yang repot untuk membuat pagar seperti ini. Itu kan gak nyaman banget. Tapi mudah-mudahan ini dengan pagar waring 2, jadi sekitar 2 meter mungkin, atau 3 meter 3 meter 2 lebih lah, nggak tahu ini berapa tingginya ini. Mudah-mudahan bisa mengamankan kebun aku ya, kebun yang sederhana ini. Oke, kita jalan ke belakang sambil lihat update tanamanku apa aja yang udah aku tanam. Dan ini yang kemarin aku regrow, sudah sejauh ini tanamannya masih bagus ya, nggak ada yang lonyot. Dan ini sudah mulai bertunas daun baru. Di sini belum aku tanam tanaman yang baru, cuman daun bawang yang regrow kemarin ya. Jadi memang waktu ayam masuk itu, selama beberapa hari itu, kenapa nggak langsung dipagar ya, karena pikirnya harus bagaimana begitu, mencari cara ya teman-teman. Dan rentang waktu itu tuh bikin gak nyaman lah, jadi kayak males mau berkebun itu, karena keadaannya setiap kita mau rapikan diceker-ceker lagi teman-teman. Ini ya, di sini regrow daun bawang, nanti mungkin mau tanam sayur di sini karena ini ada rambatannya. Untuk pepayanya kemarin sudah aku simpan, yang di planter bag ya, aku tanam di planter bag itu. Ada 3 tunas, aku sudah buang 2, aku sisain 1. Ini ada lagi, nanti mungkin akan aku potong juga teman-teman. Di sini aku tanam kacang panjang. Ini kacang panjang semua. Di sini aku ada brokoli. Kita petik dulu. Ini sebenarnya sudah ini ya teman-teman, kayaknya lewat beberapa hari. Ini seledri yang dari anakan ya teman-teman. Marmutku tuh kejar-kejaran, itu kenapa. Ini kotak bedeng, aku buangin daun-daun pisang, gedebuk pisang. Dan ini seledrinya sudah mulai cantik teman-teman, dari anakan ya, aku pisahin, udah mulai rimbun. Kita lanjut ke belakang. Di tempatku itu banyak sekali tawon teman-teman. Itu di situ sudah ada lagi. Aku petik melinjo dulu sebentar, daun melinjo. Tadi di pohon jeruk, ini di pohon delima tawon lagi teman-teman. Banyak banget tawonnya. Tapi yang sering menyengat itu justru yang agak kecil, bukan yang ini. Karena yang kecil kadang aku nggak lihat, tiba-tiba udah nyengat. Aku ada belimbing wuluh di sebelah, mau petik juga teman-teman. Bismillah, semoga nggak ada hewan yang berbahaya, soalnya rimbun. Ini ada belimbing wuluh, di atas juga ada, tapi lumayan tinggi. Oke, petik yang di bawah dulu ya.
mau aku pohonnya dikasih turun sedikit begitu, mau ambil belimbingnya ini teman-teman, malah patah. Mana belimbing yang mau aku ambil, rontok lagi. Ya Allah, jatuh di sana, kaget aku, belimbingnya patah teman-teman, padahal ini ada buahnya. Tuh ya, biar sudah, ini aja udah cukup. Ini jadi di atas ayamnya tuh lewat situ kemungkinan teman-teman, jadi harus aku tinggikan pagarnya, jaringnya ya, supaya mengamankan. Di sini aku ada cabai yang cantik banget. Sayangnya ini teman-teman, kalau misalkan cabainya itu kalau ini ya, kadang tuh keganggu sama si lalat buah. Waktunya mau menuju merah itu udah disengat. Yang di bawah itu aku tanamin kangkung teman-teman, ada beberapa bayam sudah tinggi-tinggi ya. Daun bawangku jadi banyak kan kemarin itu yang regrow, nanti insya Allah tambah banyak teman-teman. Panennya dirempel daun aja ya biar awet. Yang ini dia tuh kecil-kecil tapi banyak merimbun, kayaknya harus dipisah lagi mungkin ya biar bisa besar-besar daunnya, karena ini kecil-kecil banget dibanding yang temannya kan masih agak besar ya, karena satu ini aku isi 1 planter pack. Ini tuh kemarin ada yang kasih dari itu warung lalapan, ada di tetangga, kebetulan punya sawinya itu dikasih buat kasih makan marmut, tapi di dalamnya tuh ada kemangi. Ini kemangi aku regrow, aku setek. Nah aku tuh nggak ada kemangi teman-teman, habis kemangiku. Kenapa? Karena yang kemarin musim panas itu nggak ada yang tumbuh. Selain aku bongkar beberapa bedengan kan, aku ini ya, aku timbun-timbun, mungkin ketutup benihnya, belum tumbuh terlalu dalam. Jadi ini ada beberapa di planter bag, ada 2 nih belum tumbuh. Biasanya kan nggak kehabisan, biasanya nggak pernah kehabisan aku, tapi kemarin tuh yang musim panas. Terus bedengan di sini kan awalnya ketutup sama daun labu itu di belakang, sebelumnya kan rimbun ya teman-teman dengan daun-daun labu nih. Ini yang aku buangin sampah-sampah dapur. Ini sebelumnya rimbun dengan daun labu. Nah sekarang udah terang kan, kelihatan si pagarnya, si kayunya seperti ini. Jadi si ayamnya itu kalau masuk, nanti waktu dia mau keluar itu dia terbang terus bertengger di kayunya itu, gitu teman-teman. Tapi mudah-mudahan ini aku tutup pakai 2 jaring, dia nggak masuk lagi. Cabenya ini memang jenis cabenya ya teman-teman, ini aku benih aku dapat benih dari tetangga, memang jenis cabenya yang bagus ya. Dia kalau benihnya bagus tanpa perawatan yang maksimal juga, sebenarnya sudah bakal buahnya banyak ya teman-teman, seperti ini. Dan katanya kalau benihnya bagus ya ketahanan terhadap penyakit juga bagus teman-teman. Ini brokoli yang sering dipanen, dia banyak, masih ada bunganya tapi nggak besar gitu teman-teman, yang seperti ini ya, banyak daunnya. Belalang hijaunya itu suka
makanin daunnya, banyak belalang. Ini ada belalang juga nih. Nah, ini planter bag yang di pinggiran aku tanamin timun sama setek brokoli. Ada brokoli, mungkin juga ada kembang kol ya, tapi ini yang di sebelah sini ada timun. Nanti timunnya mau aku rambatin ke pagar waring. Yang itu kacang Solo aku pindahin masuk ke dalam karena sebelumnya buat pijakan ayam kayaknya, jadi aku pindahin ke dalam. Ini ada yang kemarin ada yang kering, ini kan sebenarnya kemarin udah mau selesai dia, tapi aku rawat lagi, dia tunas lagi teman-teman. Dan tunasnya itu ya bawa bunga ya, nih nggak banyak tapi masih aku pertahankan. Katanya ini bisa disayur ya teman-teman daunnya, tapi nggak banyak ya sayangnya. Yang muda ini daun muda bisa disayur. Ini Solo yang udah tua, mungkin kacang Solonya bisa dipanen ini ya, bisa aku coba ya teman-teman. Mau aku semai lagi. Ini ada yang ini masih agak basah, nanti dijemur dulu ya. Ini kan harusnya kemarin udah panen, tapi karena dia ketutup sama daun walu nggak bisa teman-teman, nggak bisa maksimal gitu. Ini ada lagi, nanti jadi bertahap ya. Nih, ini bubuk cangkang telur teman-teman, dipupuk ya. Ini untuk pepaya aku teman-teman. Nih, ini ada kayaknya lenca tumbuh di situ ya. Ini aku tinggalkan satu tunas di situ. Dan ini mangga, aku punya mangga itu ternyata 2 jenis ya, aku lihat di pesanan onlineku kemarin. Jadi aku pesan itu Red Ivory sama Kyojai, tapi aku nggak tahu teman-teman yang mana yang Kyojai, mana yang Red Ivory. Ini cuma dugaanku, ini yang Kyojai, ini yang Red Ivory mungkin ya, karena ini daunnya agak kemerahan. Kalau Red Ivory itu kan buahnya agak-agak merah atau ungu tuh. Ini nangkanya, aduh, tunasnya kapan ini tunasnya cepet besar ini teman-teman. Ini kemarin baru aja teman-teman, baru tumbuh untuk tunas barunya. Ini daun tunas baru ya. Ini bayamnya. Jadi kemarin kalau sampahnya itu, ini kan aku buangin sampah dapur, berharapnya nanti kalau udah kompos aku pindahin atau aku ambil ke bedengan. Nah ternyata si ayam itu kalau selesai nyeker sampah, dia kesini teman-teman, dia makanin si bayam-bayam ini. Jadi sayang kan, makanya itu aku nggak sukanya dia ganggu tanamanku. Jadi ya seperti itu, aku harus membuat pengaman biar nggak diganggu lagi. Ini tadi belum selesai untuk pindah tanam, masih ada wadah. Dan sini aku ada brokoli, ini roboh. Nah brokolinya udah siap panen. Ini pada tunas anakan si brokoli teman-teman, jadi daunnya nggak usah dikasih habis. Ini udah mulai hujan di sini teman-teman. Aku tutup dulu. Kalau bunga utama seperti ini ya masih besar, nanti kalau dia sudah cabang seperti ini bunganya bakal kecil-kecil kayak sebelumnya tadi aku panen teman-teman.
cabeku sudah mulai ada yang dibungkus ya, karena buahnya sudah mulai banyak, sudah mulai kelihatan. Jadi harus dibungkus sebelum disengat lalat buah seperti ini teman-teman. Ini sudah mulai bungkusin seperti ini ya, sebesar ini aku bungkusin karena aku nggak pakai pengendalian hama buat si lalat buah itu ya, pengendaliannya pakai ini plastik, nggak pakai yang cairan-cairan yang disemprot atau yang penarik perhatian si lalat buah itu, enggak ya. Nih, ini udah bisa dibungkus lagi, harus cepat dibungkus. Ini juga sama teman-teman, diceker-ceker sampai becek ya. Ini daun-daun waluhnya yang aku potong-potong semuanya, aku ambilin daun-daun dari bunga telang juga. Aku punya stroberi ini kayaknya bakal mau bunga ya. Sinar matahari di kebun belakang ini udah bergeser, jadi cuman kena sinar mataharinya sebentar teman-teman, dan cuman separuh aja. Biasanya full ya, karena ini sinar mataharinya lagi bergeser ke arah depan rumah. Jadi biasanya kan lebih ke selatan, sekarang ke utara. Aku ada bayam sedikit, kita mau petik dulu. Nih, cabai-cabai hijau. Cabai ini sering banget aku petik hijau karena nggak bakal bertahan sampai merah, paling bertahan 1-2 aja, selebihnya dia bakal kena patek atau disengat lalat buah, ada aja pokoknya. Jadi aku sering petik untuk cabai hijau. Nih seperti ini teman-teman, ini sudah disengat ya, ada bekasnya luka. Di planter bag ini aku mau tanam timun, jadi ini bayamnya harus dipanen. Nah itu pisang baranganku udah keluar jantungnya juga kan teman-teman. Kayak yang pisang hijau ini juga pisang Ambon. Ada 2 ya, ini juga Ambon, ini juga. Aduh aku nggak pasti namanya sebutannya ya. Tapi pisangnya itu pisang hijau. Kalau di sini biasanya pisangnya itu pisang raja atau pisang Ambon ya teman-teman. Aku kurang paham. Yang pasti dia pisangnya enaknya nggak dimasak, langsung dimakan aja, pisang meja gitu ya. Nah kalau ini pisang barangan, aku suka banget dibuat cake, dibuat olahan ya. Dan pisang barangan di sini nggak ada yang jual, jadi alhamdulillah banget aku punya teman dan dia ngasih aku pisang ini. Karena sebelumnya itu temanku tuh ngasihnya pisang hijau itu, terus aku tanya kalau ternyata dia punya pohonnya gitu, dan ternyata dibawain si barangan ini juga. Jadi alhamdulillah rezeki banget bisa punya tanamannya. Dan untuk pisang pisang satu lagi yang aku punya tanduk ya, itu juga alhamdulillah akhirnya punya kesempatan bisa nanam juga, mudah-mudahan bisa buah lagi di kebun aku ini. Jadi memang aku tuh suka banget sama tanaman buah teman-teman. Rambutanku juga udah buah ya di depan, di bagian depan. Karena di planter bag ini insya Allah ya buah kedua yang nanti bakal jadi. Yang pertama udah pernah rasa, ini yang kali kedua. Ini rambutannya teman-teman, rambutan binjai ya.
Ini lumayan banyak. Ini aku bilang lumayan banyak teman-teman, karena yang kemarin itu yang berhasil sampai matang itu cuma 2 biji. Dan yang ini lumayan banyak, ini ada buah lagi, ada bunga lagi. Nih, mudah-mudahan sampai matang nanti bisa dinikmatin. Ini selama proses buah, aku kasihnya lebih ke kalsium ya teman-teman. Mudah-mudahan buahnya tetap nempel, enggak rontok. Oke teman-teman, panen aku sore ini, hari ini tanggal 28 April, panen aku dan keadaan kebun aku ya teman-teman. Semoga kedepannya makin baik, makin subur dan bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum, sampai jumpa.